nama pabrik kertas Martapura di awal tahun 1960. Pabrik yang dibangun dari dana ganti rugi Jepang pada Indonesia di era penjajahan ini merupakan proyek ambisius pemerintah di zamannya. Hal ini dikarenakan bahan baku kertas berupa pohon pinus sangatlah minim di daerah Kalimantan Selatan. Setelah bertahun-tahun berjalan dengan tingkat produksi kertas yang terus menurun, tepat di tahun 1976 aktivitas produksi pabrik pun berhenti seketika. Semenjak vakum, bangunan dan juga perangkat pabrik ditinggalkan terbengkalai begitu saja. Tak ayal, kawasan pabrik ini pun mendapat cap sebagai bangunan angker. Kosong, terbengkalai, gelap, terkubur semak belukar, dan syarat akan penampakan gaib. Tidak sedikit warga desa di sekitar bekas pabrik ini menemui penampakan siluman sampai kerasukan yang berulang. Orang lihat di sini, ya namanya makhluk orang halus lah, ya kata orang-orang gaib lah garis besarnya, yang namanya Wiwi Gumbe. Itu rambutnya hitam, badannya hitam. Dia sering nongkrong di atas, yang seperti ini, nah. Ya bentuk lain dia bisa berubah jadi ular. Nggih, merumput, mencari rumput. Terus tengah-tengah hari toh, jam 1 mungkin tidak salahnya itu merumput di sini, sekalinya melihat ular yang ya gede benar. Sebesar apa yuk? Sebesar manusia rasanya. Ada latihan silat ya. Terus tiba-tiba itu mungkin dia ndak doa selamat tuh, rasanya doa selamat, tapi ndak ada istilahnya kopi pahit, kopi manis apa, ndak ada sesajinya lah istilahnya. Yaitu malam perkiraan jam 12 kan rasanya lari-lari sampai keliling-keliling kan sini, sampai keliling situ toh. Ya itu terus dirasuki. Namun sebenarnya di masa pabrik ini masih beroperasi pun, kisah-kisah tak logis seringkali dialami karyawan pabrik. Itu masih pabrik kertas jalan. Pabrik kertas jalan itu dia kecapean tidur di dekat kolam itu, kolam yang ada keramik itu. Nah, tertidur di sana, lantas terbangun dia udah dalam boiler gitu, dipindah orang gitu. Tugas yang jaga desel itu kan pembangkit listrik. Waktu makan sahur, tengok ke kiri sebelah sini. Nah, itu ada perempuan, rambutnya panjang dan senyum-senyum. Akhirnya beliau lari, takut gitu. Akhirnya rantang nasi juga ketinggalan. Dia lari ke tempat teman-teman yang ada. Aduh, tekanan energinya memang sangat luar biasa sekali pemirsa. Sampai jaket saya tadi tak titipin teman saya. Jadi saking panasnya tekanannya. Panas. Iya ya, panas ya. Ini memang kuat energinya. Assalamualaikum. Itu salah satu. Waalaikumsalam. Mohon izin. Ini saya tim Mister Tukang Jalan. Ini kita pengen tahu sejarahnya pabrik ini gimana dibangun sampai akhirnya tidak beroperasi lagi, Pak. Ini sejarahnya, ini kan pampasan perang dulu dengan Jepang. Jadi dihadiah dari Jepang kan kalah dengan Indonesia. Nah, lantas itu dibangunkannya pabrik kertas dan beroperasilah sampai tahun 70. Maaf, ada suara. Tak boleh diceritain kali ya? Iya, betul Mas. Dari tadi ya. Terus tahun 70 ya? 70 sudah masih beroperasi, sampai 76 itu kayaknya tidak beroperasi lagi. Tahun 76 berhenti beroperasi. Kejadian apa yang menurut warga atau mungkin orang yang pernah mengalami yang ada di pabrik ini yang pernah saya nggak bisa dilupakan? Wah, di sini sering ada kejadian. Apa misalnya? Sepertinya ada ular besar. Kadang-kadang berkepala manusia gitu. Selain itu ada apa lagi, Pak? Selain ular, Selain ular ada penampakan seperti ibu yang cantiknya pemain rambutnya panjang sampai yang kamu lihat tadi. Pak, ini kok pakai
gelang ini segala tuh ini maksudnya apa? Pengen mungkin pemirsa pengen tahu kenapa semua harus pakai. Kalau umpama nggak Saya pakai, enggak ya. iya. Kenapa? Ini biasanya leluhur kami di sini di Kalimantan Selatan kalau kita pakai gelang dari ijok kan Ijuk. Nah, gelang dari ijuk ini kita biasanya jarang diganggu oleh soalnya datu kita dulu tuh ada perjanjian bahwasanya datu kita tuh kalau ini pakai ini cucu betul. Jadi hal jangan diganggu. Nah itulah makanya pakai itu. Kalau kita masuk hutan tuh pakai ijuk jarang gitu. Mas Ahmad, ini daripada kita penasaran, pemirsa Mr. Tukul dimanapun Anda berada penasaran, bisa flashback ke belakang. Gelang ini ya? Kalau yang saya lihat sih dari gelang ini seperti ada jadi pernah terjadi pertempuran antara datuk itu dengan salah satu makhluk yang ada di kawasan ini yang menguasai di sini. Makhluknya itu sosoknya tinggi besar sekali. Matanya sih saya rasa karena tusuk sesuatu. Oh, kena ijuk. Iya. Itu memang betul ya Pak? Iya. Jadi perjanjiannya gitu ya kalau pakai ijuk tuh cicit gitu ya. Jadi memang si gelang ini untuk kan dia udah dikalahkan nih, jadi otomatis dia kan sering ganggu meskipun karena jaya sekali sih saya lihat sih sangat jaya sekali sih makhluk ini, jadi karena takut sama si datuk ini makanya anak-anak cucunya jadi pakai ini biar nggak diganggu gitu Pak. Iya. Ada apa di dalam? Mas, ini aku dengar suara perempuan ya, dengar suara perempuan menangis nih, Mas. Dari arah sini Mas, minta tolong Mas. Gimana Pak? Mohon izin bisa boleh masuk. Bisa kita cek nggak? Udah pakai silahkan masuk. Soalnya udah pakai ini ya Pak ya? Tadi ada 2 orang yang masuk ke sana. Susah apa ya? Penasaran. Bapak di sini Ya berarti? saya tunggu sini. Wah luar biasa, terima kasih Pak. Nah pemirsa, seperti apa energi yang ada di dalam dan sosok siapa yang 2 orang masuk ke dalam dan konon ceritanya ada wanita yang nangis. Ikut terus, Mr. Tukul jalan. Saya lihat montong anjing ya dengan telinga panjang ke atas gitu loh. Dan badannya